Hai, aku Intan, seorang mahasiswa baru dari salah satu universitas di Kalimantan. Kali ini, aku pengen ngebagiin perspektifku dari kacamata anak maba tentang problematika perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan riset kecil-kecilan yang aku lakuin. Perkuliahan di Indonesia, harapan versus realita. Kalian sadar nggak sih, sekarang banyak orang-orang yang milih buat gak kuliah? Berdasarkan data dari BPS di tahun 2024, hanya 32% penduduk Indonesia rentan usia 19 sampai 23 tahun yang milih ngelanjutin pendidikannya ke perguruan tinggi. Bayangin, dari 100 orang, cuma 32 yang milih buat kuliah. Ada beberapa alasan utama yang akan kita bahas. Aku udah ngerangkumin 3 poin penting, yaitu biaya kuliah yang mahal, ketidakmerataan kualitas dan persebaran perguruan tinggi, sampai pandangan bahwa gelar akademik gak lagi ngejamin kesuksesan karir. Mari kita bahas satu persatu. Alasan pertama, yang paling sering jadi sorotan, biaya kuliah yang mahal. Ini emang jadi salah satu faktor yang bikin banyak orang milih buat nggak ngelanjutin pendidikannya. Gimana nggak? Biaya pendidikan di Indonesia itu masih relatif mahal dibandingkan dengan pendapatan rata-rata masyarakatnya. Contohnya biaya kuliah di beberapa universitas negeri di Indonesia itu bisa mencapai 10 sampai 20 juta per semester. Kebayang dong ya, dengan gaji yang masih relatif rendah, untuk bayar UKT per semester aja rasanya udah ngos-ngosan. Belum lagi biaya hidup, buku, praktikum, dan lain-lain. Apalagi untuk kalangan kelas menengah ke bawah. Yang tengah nggak dapat jatah bantuan, dan yang bawah bantuannya terbatas. Pun kalau ada beasiswa, itu kuantitasnya gak sebanding sama yang pengen lanjut kuliah. Dan kondisi ini tuh diperparah dengan adanya isu kenaikan UKT yang sempat jadi perbincangan hangat. Bahkan sampai ada kampus yang menawarkan mahasiswanya untuk ikut pinjaman online. Ya, walaupun katanya sih itu nggak benar. Masalah kedua, tentang ketidakmerataan kualitas dan persebaran perguruan tinggi di Indonesia. Coba kita lihat, kebanyakan universitas dengan akreditasi tertinggi itu masih terpusat di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Lewat dokumen-dokumen kebijakan Kemendikbudristek, walaupun nggak secara eksplisit ya, tapi, data ini mengindikasikan adanya tantangan dalam kualitas dosen dan relevansi kurikulum di beberapa daerah. Ini nyiptain ketidakmerataan akses pendidikan, sehingga mahasiswa yang ada di luar Pulau Jawa itu seringkali memiliki pilihan perguruan tinggi yang terbatas. Dan yang terakhir, ini yang paling sering jadi perdebatan di media sosial. Gelar akademis yang gak lagi ngejamin kesuksesan karir. Di banyak berita, masih banyak lulusan sarjana yang nganggur atau kerja di bidang yang gak sesuai sama jurusan mereka. Dan ini bikin banyak orang beranggapan bahwa kuliah itu cuma buang-buang waktu dan uang. Terus solusinya apa? Sebenarnya ini masalah yang kompleks ya. Tapi kalau kita bisa sederhanakan, sekali lagi ini menurut kacamataku sebagai anak maba, jadi kita kan punya APBN gitu ya. Dan dana pendidikan kita dari APBN itu 20%. Yang sekarang di tahun 2025 itu nilainya kurang lebih 700 triliun. Hal yang paling penting menurut aku adalah transparansi penyaluran dana pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dari pemerintah daerah ke sekolah dan perguruan tinggi atau instansi pendidikan lainnya. Karena aku yakin dengan adanya transparansi penyaluran dana pendidikan, uang 700 triliun itu akan sangat bisa membantu kualitas pendidikan kita, apalagi di perguruan tinggi, itu meningkat. Misalnya mulai dari kualitas dosennya. Ketika dosen udah nggak mikirin dia harus makan apa besok, maka ia akan fokus nyari metode pembelajaran yang efektif. Terus pendanaan pembiayaan riset dan penelitian, pembangunan sekolah atau perguruan tinggi di daerah-daerah, dan lain-lain. Nanti ketika dana-dananya udah nyampe ke pos-pos yang tepat, digunakan dengan tepat, maka biaya pendidikan juga dapat ditekan menjadi lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat. Aku nyaranin buat pemerintah untuk melakukan audit eksternal dari BPK kepada sekolah dan perguruan tinggi untuk memverifikasi apakah laporan keuangan sekolah, perguruan tinggi, dan institusi pendidikan itu disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang ada, dan apakah dana yang diterima dari rantai pemerintah pusat ke pemerintah daerah sampai ke tangan sekolah dan perguruan tinggi itu digunakan sesuai peruntukannya. Lalu setelah itu, hasil pengauditan eksternal tadi itu dipublikasikan agar masyarakat bisa mengakses dan ikut mengawasi. Bener nggak nih di sekolah atau di tempat kuliah anakku, dananya dipakai untuk ini? Semua ini dilakukan supaya ada check and balance-nya gitu. Itu sih saran dari aku, semoga bisa dipertimbangkan dan dikembangkan lagi apa yang kurangnya. Terakhir, makasih buat Bang Ferry dan tim Malaka, dan salah hilafnya mohon maaf. Oh ya, kata-katanya hari ini, kita nggak kekurangan dana kok. Cuman dikorup aja.